Ini adalah motor ketiga yang gue beli di tahun ini, teman-teman. Kenapa gue milih motor ini, teman-teman? Karena gue kepengen punya project yang baru. Tapi yang jelas, motor ini bakal kita utak-atik sih rencananya. Kalian udah penasaran belum? Motor terbaru apa yang ada di garasi gue? Ini adalah motor ketiga yang gue beli di tahun ini, teman-teman. Kenapa gue pilih motor ini? Ikutin terus videonya, bakal seru. Kenapa gue milih motor ini, teman-teman? Karena gue kepengen punya project yang baru. Project yang berbeda yang kayaknya belum ada yang ngelakuin. Well, setidaknya di YouTube ketika gue search project ini belum banyak yang muncul. Nah, makanya gue milih motor ini karena ini juga motor yang menurut gue paling oke dari build quality-nya, ya kan, dibandingkan dengan kompetitornya. Dan gue udah beberapa kali nyoba riding, tetap seru motornya. Tapi yang jelas, motor ini bakal kita utak-atik sih rencananya. Kita pengen tahu bisa nggak ya motor seperti ini kita kulik biar dia bisa lebih kencang. Atau kita modif biar lebih seru motornya. Motor ini sebenarnya udah sampai beberapa bulan yang lalu. Karena kan gue pesennya ketika IMS. Nah tapi gue nggak langsung bikin videonya karena mau gue utak-atik dulu. Gue pelajari dulu motornya seperti apa. Dan ternyata selama pemakaian ini motornya emang oke sih. Nah kalian udah penasaran belum? Motor terbaru apa yang ada di garasi gue? Please welcome teman-teman. Project terbaru dari Den Dimas. Selamat datang Alpha One. Nah, ini adalah motor listrik baru pertama yang gue beli, teman-teman. Ya, ini yang waktu itu motor yang gue beli di IMS, sudah di delivery. Dan ini yang akan kita utak-atik, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau Alpha One ini motor emang udah bagus gitu. Menurut gue motor listrik yang build quality-nya udah oke saat ini, ya kan, yang bagus tuh ya si Alpha One ini. Makanya kenapa gue milih motor satu ini, teman-teman. Selain karena emang motor listrik enak ya buat kita pakai deket-deket sini atau mana agak jauh, emang masih enak. Tapi gue lebih penasaran ke arah bisa nggak sih sebenarnya motor listrik yang kita beli baru dari pabrik kayak gini nih kita otak-atik. Kalau motor biasa kan mungkin kita ganti knalpot, kita remap gitu ya. Nah motor listrik nih bisa nggak ya digituin, teman-teman? Makanya kenapa gue penasaran banget nih, gue udah nggak sabar pengen mulai project si Alpha One satu ini. Coba ya, menurut kalian nih, motor ini harus diapain aja? Coba tulis di kolom komen di bawah. Sekarang gue mau bahas motornya in general dulu, karena waktu di pameran kan kurang seru ya bahasnya. Di sini aja kita lebih seru bahasnya. Kita bahas dari bentukannya dulu ya teman-teman. Nah, motor ini itu ukurannya menurut gue oke, ya kan? Dia itu kayak hampir kayak maxi scooter gitulah, gede. Terus posisi kakinya bisa di sini, bisa selonjoran, ya kan. Terus di sini dia ada semacam senderan buat bagian belakang kita sini. Jadi kalau kita mau jarak jauh, enak, ya kan. Bentukannya oke banget, ya kan. Terus secara desain yang bikin gue suka juga adalah ini, teman-teman. Bagian belakangnya sini ya itu terekspos peleknya. Nah, ini juga salah satu fitur yang gua suka banget nih. Kenapa? Sini gue jelasin. Beberapa motor listrik itu biasanya menggunakan dinamo yang sekaligus menjadi hub. Nah, sebenarnya sama dengan yang dipakai di Alpha One ini. Tapi bedanya, teman-teman, pelek sama dinamonya itu terpisah kalau di Alpha One. Nah, ini memudahkan banget kalau misalkan kita mau ganti pelek atau ganti ban. Ini sangat-sangat memudahkan karena kita cuma tinggal lepas baut-baut di sini doang nih. Langsung deh
peleknya kelepas, tapi hubnya tetap nempel di situ. Nah, kalau misalkan dinamo yang menjadi hub sekaligus menjadi pelek, itu agak ribet gitu. Kalian nggak bisa sebentar-bentar langsung ke berbagai jenis bengkel gitu ya, karena butuh keterampilan tersendiri lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini banyak bengkel bisa ngelakuin teman-teman. Dan kalau kalian mau, kalian bisa nge-custom pelek ya. Karena ya ini pelek 4 cepek kayaknya, jadi 400 sama kayak mobil. Mungkin kalau mau kita bisa nge-custom pelek mobil untuk diteplokin ke sini. Kayaknya ide menarik. Mungkin kita jadiin pelek kaleng. Gimana tuh? Ya. Atau mungkin nanti kita cari pelek-pelek yang udah ada buat motor ini. Nah, tapi itu salah satu desain yang gue suka banget. Dan bagian sebelah sini menjadi clean banget. Oh iya. Penumpang belakang juga dapat footstep teman-teman. Kalau ngomongin soal spek, nah secara garis besar motor ini itu bisa ditempuh jaraknya hingga 70 km menggunakan satu baterai. Which is aman kalau misalkan kalian commuting tiap hari, oke lah, karena ngecas baterainya pun itu bisa di mana aja ketika kalian bilang langsung dapat chargernya. Jadi kalau misalkan kalian kantor gitu ya, dari rumah ke kantor, biasanya 50 kilo gitu kan, kalian sampai kantor tinggal ngecas. Karena cuma butuh 4 jam kalau nggak salah, pokoknya nggak nyampe 5 jam udah langsung full lagi. Jadi sore kalian bisa pulang dengan aman, baterai yang sudah full lagi. Kalau ngomongin top speed, dia bisa di 90 km per jam. Kalian sebenarnya juga bisa beli baterai tambahan. Karena di sini slot baterainya ada 2. Jadi total range-nya bisa menjadi 140 km. Jadi menurut gua speknya oke banget ya untuk si Alpha One ini. Riding mode-nya juga ada 3, yang membedakan adalah top speed dan ada gigi mundurnya. Ini seru nih, ada gigi mundurnya teman-teman. Nah, sekarang kita omongin deh, apa sih yang kira-kira bisa kita otak-atik di motor Alpha One ini, teman-teman? Dari depan dulu ya, kalau lampu-lampu sih kayaknya udah nggak usah kita otak-atik karena itu udah full LED. Nah, cuma dari bagian pengereman nih. Nah, di pengereman ini sudah disc brake di depannya kan. Tapi kayaknya kalau kita ganti yang high performance brake gitu, kayaknya bakal lucu juga sih di depan sini. Satu, itu bisa kita otak-atik. Terus juga master rem kiri kanan, ini tentunya bisa kita otak-atik juga, ya kan? Kita ganti apa ya? Yang high performance gitulah. Brembo. Lumayan ya budgetnya ya. Spion tentunya bisa kita otak-atik juga. Nah, si Alpha One ini stangnya itu terekspos teman-teman. Jadi kita bisa ganti nih stangnya, mau lebih datar atau misalkan mau lebih tinggi kayak chopper gitu, ya kan? Atau mau lebih sporty, tinggal kita otak-atik nih teman-teman. Nah, dekal, warna bisa juga sih kita otak-atik. Kalau mau ngomongin soal ban, ini bannya udah bagus sih. Itu bannya udah bagus, bannya udah ban mahal itu. Suspensi belakang juga sepertinya bisa kita otak-atik nih. Kayaknya ini sama lah ya dengan beberapa motor lain. Jadi tinggal kita cari yang persamaannya, tingginya seberapa, mountingnya. Nanti kita ganti. Ohlins, nanti kita cek ya. Mungkin ada persamaannya. Mungkin, tapi gue nggak janji. Terus kalau dari sisanya, Alpha tuh seinget gue juga udah kerjasama sama Hayadesu. Jadi dia bikin beberapa protektor untuk motor ini, which is cool, ya kan? Nah, tapi yang paling bikin gue penasaran teman-teman, itu sebenarnya adalah performance-nya. Biasanya kita kalau punya motor, kita ganti rollernya, kita ganti knalpotnya, karburatornya. Nah, itu semua udah biasa lah ya. Tapi di motor listrik, apa sih bisa kita otak-atik teman-teman? Apa yang bisa kita ubah ya, modifikasi biar motor ini mungkin bisa jadi lebih kencang gitu, atau misalkan range-nya nambah. Nah, gue tuh sangat-sangat penasaran di situ. Kalau di motor yang convert kita ya, itu kan emang udah dari nol lah ya basically. Nah, kalau ini kan istilahnya kita kayak beli jadi nih ya. Bisa nggak ya kita otak-atik? Menurut gue sih harusnya bisa teman-teman. Tapi yang jelas beberapa parts kayaknya nanti bakal kita otak-atik yang langsung plug and play aja dulu kali ya. Nah, mending sekarang kita cobain langsung aja gimana. Alpha One dalam kondisi standar. Sebelum kita otak-atik, let's go!
Macet sekali ya. Tumben-tumbenan. Oh iya, udah 4:30. Ini sudah waktunya orang ngabuburit nih. Pantesan macet sekali. Emang enak ya motor listrik nih. Halus, tenang, ya kan? Nggak berisik, itu poin plus banget deh. Layarnya full LCD coy, full color. Di sini ada riding mode 1, 2, 3. Gue pengen 3. Dan ini ada gigi mundurnya. Tenang, nanti kita akan coba gigi mundur ya. Oke, sekarang waktunya kita potong lewat jalan kecil lagi. Yang tanjakan. Banyak yang meragukan kalau tanjakan bisa apa enggak. Tuh, gue masih bisa ngegas bahkan. Tuh, kecepatannya masih nambah loh ini, bukan cuma bisa naik doang. Jakarta ini emang kalau nggak tahu jalan pintas sih repot sekali. Kita keluar di sini, nah belok kanan, set. Enak sekali. Untung remnya enak di motor. Sedap buat belok-belok, enak cuy. Gimana guys, POV dari kamera baru ini oke apa enggak? Coba tulis deh di kolom komen di bawah, oke apa enggak? Set. Double disc brake emang enak sih. Kegunaan dari gigi mundur adalah kalau misalkan kalian mau parkir nih. Ini kan belakang gue tanjakan nih ya. Kalian mau parkir nih. Aduh, berat, gak kuat kakinya. Ya kan? Ribet kan? Daripada harus turun motor, tinggal pencet gigi mundur di sini. Tek, kita gas. Tara. Naik deh. Enak banget kan buat parkir. Kita coba sekali lagi deh. Ya kan, itu tanjakan loh. Ini simulasi yang sering terjadi di ibu kota, parkirannya sempit. Daripada kita harus mundur pakai kaki, ya kan, ribet lah, apalah, jinjit, apa dan sebagainya. Daripada panggil, bang, tolong parkirin. Kita tinggal pencet tombol R atau mundur, kita gas. Set. Mudah sekali bukan kegunaan gigi mundur? Cihuy. Gas lagi. Alpha One emang fiturnya banyak ya. Di sini ada tempat storage, ada charger, ada gigi mundur, riding mode, ya kan. Ngecas fullnya cuman butuh 3 atau 4 jam. Itu oke banget sih. Memang motor ini motor enak sih. Motor listrik yang menurut gua bener gitu loh. Yang bukan cuman kayak mainan. Tapi yang actually bener. Dan harganya pun juga masih oke. Tuh, tarikannya juga ada. Enak kok ini buat harian. Buat bergaya pun juga asik. Desainnya oke. Jadi kalian harus subscribe ya. Dan jangan lupa di like videonya. Tulis juga di kolom komen enaknya nih motor kita opreknya. Asik dioprek. Kayak gimana sih guys? Nah, tulis ide-ide kalian di kolom komen. Sudah waktunya ngabuburit. Jadi gue mau balik dulu. Siap-siap mau berbuka. Saya di jalan. Next video guys. Bye bye.